malam keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Memenuhi permintaan dari seseorang yang ingin dibuatkan renungan untuk malam hari. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya belajar dari renungan malam hari ini. Terambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jadi tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, kita sedang diajak untuk selalu bergerak, selalu move. Tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang stagnan. Tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang berada dalam wilayah-wilayah yang apatis atau statis. Tapi kita harus mengalami dinamika kemajuan demi kemajuan. Nah, Bapak Ibu, banyak hal yang seringkali membuat kita mengalami stagnasi. Tetapi ingat, kita harus tetap maju. Karena menjadi Kristen berarti kita harus mengalami kemajuan demi kemajuan. Hari ini kita belajar bersama-sama menjadi prima bukan rohani di dalam Tuhan. Ketika Yesaya dia menghadapi masalah-masalah yang sangat berat pada waktu itu, secara geopolitik, secara geososial, secara georeligi, dia mendapatkan begitu banyak masalah-masalah di negara dan bangsa dia. Dia menguras tenaga, pikiran, hati, dan kekuatan dia sehingga dia menghadapi juga masalah-masalah penurunan secara kekuatan. Tapi Yesaya mengambil satu kekuatan yang luar biasa. Ketika dia melihat situasi itu, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia membangun relationship dia dengan Tuhan. Dan akhirnya Yesaya bisa mendapatkan kekuatan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi prima bukan rohani ketika kita menanti-nantikan Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman ini. Kita akan menjadi prima bukan ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan cara Tuhan menambahkan kekuatan kita secara dinamis. Perhatikan Bapak Ibu ketika kata memberikan kekuatan. Kita berkata Yesaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Memberi kekuatan itu dihubungkan dengan kondisi ketika seseorang itu berada dalam situasi lelah, seseorang itu berada dalam situasi letih karena dia sudah melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sangat berat di dalam hidup dia. Kekuatan itu berbicara tentang tenaga, kekuatan itu bicara tentang kuasa yang semakin hari mungkin berkurang di dalam diri kita. Habis tenaganya, habis energinya karena terlalu berat apa yang kita lakukan. Terlalu berat mungkin beban yang kita tanggung. Terlalu berat mungkin masalah-masalah yang sedang menimpa hidup kita semuanya. Tapi Bapak Ibu ingat baik-baik, kita tidak boleh menyerah pada satu kondisi. Tuhan yang akan menambahkan kekuatan. Kalau Bapak Ibu menggunakan HP, Bapak Ibu pakai terus-menerus, maka HP itu pasti juga akan kehilangan tenaga, kehilangan energi, kehilangan kuasa atau kekuatan dia. Maka HP itu perlu dicas lagi. Dia harus berada lagi bersama-sama dengan sumber yang memberikan energi. Seperti itu juga Tuhan akan berikan prima bukan ketika kita mendekat kepada dia, menanti-nantikan dia, kita diberikan energi yang baru. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 Tuhan berkata, "Mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Ini yang luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang seringkali bisa membuat energi kita, kekuatan di dalam diri kita, kuasa di dalam diri kita itu bisa berkurang. Misalnya, beban berat dan pergumulan-pergumulan kita itu bisa membuat kita kehilangan tenaga, kehilangan kuasa. Konflik antara sesama kita itu juga bisa mengurangi kekuatan dan tenaga kita. Kemudian karakter buruk yang terjadi di dalam diri kita yang susah diubahkan, itu juga bisa membuat kita mengalami keletihan dan keputusasaan. Dosa yang mengikat kita itu juga bisa membuat kita mengalami beban berat sehingga tenaga kita bisa habis. Kita tidak makan berlama-lama, itu juga bisa membuat kita mengalami keletihan. Tidak latihan olahraga atau gym itu malas, itu juga bisa mengurangi kekuatan kita. Ingat, kita harus menjadi orang Kristen yang mau bergerak, karena di sana Tuhan memberikan prima bukan dengan cara Tuhan menambahkan kekuatan kita secara dinamis. Bapak Ibu, matematika Tuhan itu selalu berhubungan dengan penambahan. Jadi tidak ada pengurangan. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat ketika Kaleb usia 85 tahun, dia berkata kepada Yosua, "Yosua, sekarang usiaku 85 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama seperti pada waktu aku 45 tahun. Luar biasa. Tuhan tambahkan kekuatan dari Kaleb terus menerus. Bapak Ibu, saya masih ingat kereta api di zaman-zaman jadul dulu itu menggunakan tenaga uap. Kereta api itu dijalankan
ketika dia bergerak terus-menerus, lajunya seperti mulai melambat, maka ditambahkan kayu bakar untuk membakar sehingga uap itu makin hari makin besar lagi, sehingga api itu tambah lagi. Seperti itu Tuhan menambahkan kekuatan kita, ditambahkan energi sehingga kita bisa bergerak maju dengan stabil dan cepat, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan membuat kita prima bugar ketika kita menanti-nantikan Dia, ketika kita berrelationship dengan Dia. Yang kedua, Tuhan menjagai langkah kita semuanya. Perhatikan kata tersandung Bapak Ibu. Ketika kita berhubungan dengan kata tersandung, itu berhubungan dengan salah satu anggota tubuh di dalam hidup kita semuanya, yaitu kaki. Ya, kaki itu bisa berjalan dan membuat kita tersandung. Dan kalau kita tersandung, itu bisa jatuh, bisa melukai mungkin lutut kita, juga mungkin bisa membuat tangan kita atau kaki kita, kalau itu jatuhnya terjerembab dan keras, itu bisa menjadi patah. Bapak Ibu, mari kita benar-benar menjaga langkah kita untuk kita tersandung. Dan Tuhan, kalau benar-benar memberikan kita prima bugar, Dia jagai langkah kita semuanya Bapak Ibu. Hal-hal yang bisa membuat kita tersandung, misalnya Bapak Ibu, kita berjalan di dalam kegelapan, kita bisa tersandung, kita tidak hati-hati, kita juga bisa tersandung, atau kerikil kecil, batu besar juga bisa membuat kita tersandung. Tetapi Yesaya berkata kepada kita semuanya, bahwa Tuhan itu akan menjagai langkah kita semuanya. Ingat, Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku, dan itu yang akan membuat kita tidak akan tersandung. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10, hidup dan panggilan kita yang benar-benar kita kerjakan, itu yang membuat kita tidak akan tersandung. Yudas 1 ayat yang ke-24, Tuhan berkuasa menjaga langkah kita sampai akhirnya kita benar-benar menjadi tidak tersandung. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan memberikan kepada kita prima bugar dalam kedekatan kita dengan Dia, dengan cara Dia menjagai langkah hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Tuhan membuat kita prima bugar ketika kita menanti-nantikan Dia? Yang ketika Tuhan selalu memperbaharui kekuatan kita. Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa Dia akan memperbaharui kekuatan kita, diibaratkan, disamakan dengan kehidupan Raja Wali. Jadi Bapak Ibu, Raja Wali itu pernah dan akan mengalami fase-fase kesurutan atau fase-fase kekurangan tenaga dia. Dan Bapak Ibu, ketika Raja Wali bulunya makin hari makin lebat, paruhnya makin hari makin panjang, cakarnya juga makin panjang, ada dua pilihan di dalam dia. Kalau dia tidak memperbaharui diri, dia mati. Kalau dia memperbaharui diri, berarti dia harus menderita, dia harus mengalami sakit yang luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana caranya Raja Wali akan memperbaharui diri? Raja Wali itu akan terbang tinggi mendekati matahari, dan sampai dia kemudian terus-menerus sampai panas yang luar biasa, sampai dia tidak memiliki kekuatan, dia turun, kemudian dia mencari satu tempat yang sangat tinggi. Di sana dia menunggu bulu-bulunya rontok, ya. Dan bukan hanya itu, menunggu bulu-bulu rontok Bapak Ibu, maka Raja Wali akan mematahkan paruhnya, dibentur-benturkan itu di batu sampai paruhnya itu rusak. Cakar-cakarnya juga demikian. Sampai akhirnya burung Raja Wali menunggu waktu sampai kemudian diperbaharui dia menjadi Raja Wali yang muda, sehingga dia memiliki kekuatan yang baru, dia memiliki kekuatan yang hebat. Dia bisa terbang tinggi lagi, dia bisa menaklukkan badai lagi, dia bisa terbang tinggi lagi, dan dia memiliki mata yang tajam lagi dan bisa mencengkeram lagi musuh-musuh atau lawan-lawan dia. Ini yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya, dibuat kita menjadi prima bugar di dalam kehidupan kita. Maka nantikanlah Tuhan, bangun relasi kita di tengah masa sulit ini kepada Tuhan dengan kekuatan ekstra luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami diingatkan lagi bahwa hidup kami harus terus-menerus membangun relationship dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kehidupan yang makin hari makin sulit ini, biarlah kami menjadi seperti Yesaya, duduk tenang menantikan pertolongan Tuhan, duduk tenang menantikan hadirat Tuhan, duduk tenang menantikan instruksi Tuhan, supaya akhirnya kami mendapatkan kekuatan baru, prima bugar yang luar biasa di dalam Engkau.
Terus kami berdoa untuk jemaat kami berdoa untuk relasi kami, mitra-mitra kami, orang-orang yang mendukung gereja kami. Mereka menjadi bisnismen, mereka yang punya usaha, yang hari-hari ini menghadapi masalah, kendala, karena produktivitas mereka yang tidak jalan, transaksi jual beli yang tidak jalan. Kemudian Tuhan, beban-beban keuangan yang harus dibayar, baik itu mungkin bunga bank, baik itu pembayaran pajak, pembayaran pegawai. Tuhan, Engkau berikan hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, dan jiwa dan iman rohani yang tenang, sehingga mereka semuanya tidak menjadi stres dan depresi, tapi mereka menjadi bersyukur, mereka tetap melihat dari kacamata Tuhan. Berikan hikmat buat mereka, supaya mereka semua bisa mengurai masalah itu dengan baik. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ter-PHK, Tuhan memberkati mereka semuanya dengan kekuatan untuk memiliki daya juang, dan Tuhan membuka jalan-jalan. Yang memulai sebuah usaha yang baru, Tuhan memberkati para dokter, booster, dan cleaning service yang membersihkan di rumah sakit, menangani pasien-pasien supaya mereka tidak terimbas atau terkena COVID-19. Memberkati saudara-saudara kami yang sakit, yang kena COVID-19, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sembuhkan. Semua saudara-saudara kami yang sakit juga bukan COVID, Tuhan Engkau jamah dengan keajaiban mujizat-Mu. Tuhan memberkati para pakar virus supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Jadikan negara kami menjadi negara yang benar-benar Tuhan dilindungi, dijagai, supaya keutuhan NKRI ini benar-benar terjaga. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat, rancangan-rancangan orang jahat, mereka yang berusaha menghancurkan, memperkeruh Indonesia menjadi rusak, menjadi hancur, terpecah-pecah. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi presiden kami, jagai Tuhan, dan kiranya perlindungan malaikat Tuhan menyertai dia. Berikan hikmat kepada presiden kami dengan seluruh jajaran kementeriannya, supaya mereka semuanya bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang bisa menangani krisis ekonomi dan kesehatan ini, Tuhan. Memberkati kota kami, memberkati Tuhan bupati, camat, memberkati kepala desa, lurah, memberkati juga RW RT. Tuhan memberkati kota kami juga di ekonomi kami, agrowisata, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang berhubungan dengan usaha-usaha lain. Tuhan Engkau campur tangan. Memberkati pergumulan gereja kami untuk kami bisa memiliki gedung gereja. Tuhan Engkau terus-menerus kami percaya sebagai sumber dari gereja kami. Kami percaya Tuhan, satu saat Tuhan akan memberikan kepada kami sebuah tanah dan gedung untuk kami bisa membangun lagi sebuah gedung. Di sana kami bisa melakukan Tuhan, kelas-kelas pemuritan secara kontinuitas, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan entrepreneur, sehingga kemudian gereja kami juga melahirkan bisnismen-bisnismen dan orang-orang yang menjadi entrepreneur yang bisa memberkati bukan hanya gereja, tapi kota kami dan orang-orang Tuhan. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.